Shalom adik-adik. Shalom Pika dan Koko. Shalom. Nah adik-adik masih semangat kan untuk ibadah di rumah? Nah kita mau menaikkan pujian kita, Mars Kebanggaan kita, Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat dan sukacita. Desember ini kita akan merayakan Natal sebentar lagi. Nah, kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita. Dia Yesus, dia lahir untuk kita, dia menjadi juru selamat bagi kita, menjadi juru selamat bagi dunia. Mari dengan semangat dan sukacita kita mengatakan bahwa dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Nah adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyanyi buat Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa dialah Bapa kita yang baik. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa yang mengasihi
langkah hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senang akan puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami, menolong guru yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan Kiki sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kiki mau sharing ke adik-adik tentang tolong menolong. Nah, adik-adik pasti udah gak asing lagi dengan tolong menolong, karena setiap hari bahkan setiap menit kita tuh menolong orang lain, bahkan mungkin adik-adik menerima pertolongan dari orang lain. Nah, sebelum Kiki masuk ke dalam poin-poinnya, kita mau saksikan dulu yuk video singkat berikut ini. Nah, adik-adik, videonya menarik ya, dan videonya lucu dan mengajarkan kita bahwa sebenarnya semua makhluk hidup itu pasti saling tolong menolong. Nah, Kiki mau bagiin 3 poin kenapa sih tolong menolong itu penting. Nah, yang pertama adalah karena menolong adalah perintah dari Tuhan. Ada ayatnya adik-adik di dalam Ibrani 13 ayat 16 yang berkata bahwa, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Nah, kita tahu bahwa perintah adalah hal yang harus ditaati. Sama ketika seperti mama papa mengajari adik-adik sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka kita harus turut kepada nasihat mama papa. Nah, ketika kita taat kepada nasihat orang tua, maka mami papi kita akan senang. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan senang. Nah, yang kedua, kenapa kita harus tolong menolong ya, Ci? Nah, karena ada berkat yang Tuhan janjikan. Ada di mana ayatnya? Ada di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, adik-adik, jadi sebenarnya kita harus sadari bahwa Tuhan itu melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Bahkan sekecil apapun itu, bahkan ketika kita tidak sadari, ternyata Tuhan Yesus tuh memperhitungkan segala perilaku kita, perbuatan kita, kebaikan kita, Tuhan itu perhitungkan. Sama ketika adik-adik mungkin di sekolah, adik-adik lihat teman adik-adik yang sedang lapar, adik-adik memberi makanan walaupun sedikit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus memperhitungkan segala sesuatu, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Tuhan Yesus akan membalas segala kebaikan adik-adik dengan berkat yang melimpah. Nah, walaupun kira-kira adik-adik mungkin berpikir, Cici, kan aku udah baik, aku udah memberi pertolongan kepada temanku, tapi kok aku gak melihat apa-apa dari Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan berkat walaupun kita gak lihat di dunia ini, tetapi berkat Tuhan, berkat yang bersifat kekekalan, Tuhan Yesus telah siapkan. Karena ada ayatnya bahwa upahmu besar di surga. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus tolong menolong? Karena orang akan melihat terang dalam hidup kita, dan kita akan memenangkan banyak jiwa. Ada di mana ayatnya? Ada di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, adik-adik, kita adalah terang dunia. Nah, adik-adik, ketika kita berbuat baik, maka bukan nama kita yang semakin baik, tetapi ketika kita berbuat baik, maka nama Tuhan yang semakin dimuliakan, karena orang lain akan melihat Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Nah, Cici mau kesaksian sedikit. Jadi dulu waktu Cici masuk sekolah, Cici juga belajar untuk berbuat baik kepada sesama. Cici belajar dari segala hal yang kecil, bahkan hal-hal yang sebenarnya orang lain tuh enggak memperhitungkan, tetapi Cici mulai belajar untuk setia melakukan kebaikan. Nah, suatu saat temen Cici ngelihat Cici tuh ternyata banyak belajar dari hidup Cici. Suatu saat temen Cici cerita sama Cici kalau dia diberkati, dan dia penasaran, kok bisa ya kamu sebaik itu, kok bisa ya kamu berbuat baik seperti itu. Memang kamu tuh beribadah di mana? Kamu tuh bisa kenapa bisa berbuat baik? Apa alasannya gitu? Nah, ketika kita berbuat baik, maka orang lain tuh melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri kita. Nah, dari situ kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Mungkin ada teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Ketika adik-adik sering berbuat baik, adik-adik setia dalam perkara kecil, maka mungkin teman adik-adik akan bertanya-tanya, kamu beribadah di mana? Kamu menyembah siapa? Sehingga kamu bisa taat, kamu bisa menjadi orang yang baik. Nah, dari situ kita bisa memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, dari situ kita menjadi terang, kita menjadi berkat buat orang lain, sehingga banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa jangan pernah jemu untuk berbuat baik. Kita harus menolong teman dalam kesulitan. Kita jangan memilih-milih untuk memberi bantuan. Jangan berpikir, ini bukan teman saya, ini bukan sahabat saya nggak mau tolong. Nah, kita harus belajar bahwa semua orang yang perlu bantuan, kita harus menolongnya. Seperti Tuhan Yesus
yang sangat mengasihi kita, demikian juga kita mau belajar untuk mengasihi orang lain. Karena dari situ kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari Cici. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk ke aktivitas ya adik-adik. Nah adik-adik, selesai adik-adik melakukan aktivitas, nanti aktivitasnya boleh dikumpulkan ke Cici Erni. Nanti yang sudah mengumpulkan dapat hadiah. Nah kita mau masuk ke dalam ayat hafalan hari ini, di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita baca sekali lagi, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah adik-adik, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.